Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update lagi. Setelah IHSG babak belur ya kemarin teman-teman ya, di perdagangan hari Jumat kemarin babak belur ya, hampir semua sektor kena imbasnya ya. Ini paling parah nih BRI ini turun sampai 7%. Ini nggak menyangka ini BRI ternyata tembus juga support kuatnya di 3.800 ya. Setelah tembus 3.800 langsung meluncur ya ke sekarang tinggal 3.360. Ini balik lagi ke ini ya, hampir balik lagi ke saat COVID nih teman-teman. Saat COVID itu berapa ini terendah nih? Ini 2.500 sampai 2.100. Sebelum COVID 3.900. Nih 3.000 ini nih ya. Ini ya sekitar 2018 teman-teman, atau setelah COVID sedikit ini ya. 3.400 nih ya di bulan Oktober 2020. Udah balik ke sini ya. Kemudian nah ini Adaro, ini sahamnya berarti terjaga ini teman-teman. Kalau kamu mau masuk Adaro ini lumayan, ini dia terjaga ini. Makanya nih disebut wonderful company itu ya. Sahamnya walaupun turun dia itu masih ya, supportnya masih kuat ya. BCA juga ini sudah bagus nih, BCA nih di 8.400 ya. Nah saham-saham yang lain tumbang semua ya. PTBA aja nih tapi masih di atas 2.500 ya PTBA. ITMG turun juga, UNTR turun, Hexa turun, Games turun. ADI turunnya banyak banget ya. Ini hampir sama dengan ini ya sebelumnya ya. Ini terendah nih ADI nih. Apa dibiarkan turun ya mungkin ya. Yang jelas hampir semua kena ya, sektor kena ya. Telkom juga kena ini 5,6%. Ada yang naik nih, TAPG, mana lagi nih yang naik. Nah, kalau kita lihat ini ya teman-teman, berita ya. IHSG crash ya, ini crashnya dan udah beberapa hari ya teman-teman. Jadi memang mengkhawatirkan, ini udah 5 hari turun. 1 bulan nggak bisa nih, coba. Ini ya 5 hari turun terus nih ya, dari 6.800 sekarang sudah bertengger di 6.270. Kenapa ini nggak bisa diakses nih? Nah ini berita-beritanya nih, dan antara sentimen negatif. Nah ini penulis dan dampaknya. Investor asing tarik duit ya. Yang jelas ini teman-teman, investor asing itu apa ya, kepercayaannya turun ya terhadap pemerintah ya. Ya dalam artian ekonomi ya. Jadi mereka menganggap bahwa ekonomi Indonesia itu kedepannya masih kurang bagus ya. Jadi ya terbukti dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup, gulung tikar, kemudian pindah, banyak PHK. Jadi daya beli itu pasti akan turun ya. Dan ketika daya beli turun, akibatnya ya ekonomi mandek ya teman-teman. Jadi ya nanti banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya kontraksi ya, pendapatannya akan turun, labanya juga akan turun. Terus dari sisi komoditas juga ya, sektor-sektor komoditas itu sekarang kan karena perang dagang Amerika dan Cina ini terus berlanjut sampai sekarang ya, harga komoditas hancur juga ya. Ini coba kita lihat nih, batu bara aja udah nyampe di bawah $100 teman-teman. Makanya nih ya, batu bara udah di bawah $100 ya.
rupiah berapa ini rupiah? Bentar. Nah, ini ada beberapa ini ya. IHSG Suram masih pagi turun, ini yang kemarin ya di tanggal 28 tuh, yang hari Jumat. Jadi ada beberapa kendala ya. Ya ini MSCI menurunkan ratingnya ya terhadap Indonesia dari 2,2 menjadi 1,5 ya. Jadi prospeknya agak turun. Terus kemudian apalagi? Nah, ini net sell asing tembus 10 triliun. Nah, ini coba nih. Perang tarif bikin saham AS di Wall Street juga anjlok. Jadi memang perang dagang ini pengaruhnya besar teman-teman ya. Jadi ya seperti yang beberapa waktu kita sampaikan ya sebelumnya ya. Jadi saat kita di bursa saham ya, kita itu harus tetap punya plan A, plan B. Kalau plan A, plan B artinya ya kita ini teman-teman. Saat harga saham tidak menentu ya seperti sekarang ini, kita wait and see ya, kita tunggu dulu. Terus kemudian kita juga menyiapkan dana di portofolio kita ya, dana cash ya. Sehingga ketika saham yang bagus itu turun ya, seperti BCA, kemudian Adro, PTBA, atau bank-bank yang lainnya, itu ketika turun ya kita masuk ya. Apalagi kalau saham itu terbukti bagi dividen rutin yang cukup besar, itu ya potensi ya. Seperti ini PTBA ini turunnya nggak, masih di bawah, masih di atas 2.500 ya. Walaupun dia sempat naik di 4.500 ya, kalau kita hitung dari yang harga tertinggi ini udah turun 2.000 poin. Tapi secara yield ya dalam waktu 5 tahun orang yang pegang PTBA ini juga untung besar teman-teman. Karena kalau kita hitung dividennya aja udah berapa. Kemudian Adro ini juga, ini sahamnya walaupun terkoreksi dia masih support kuatnya masih di atas 2000 nih teman-teman. Ya, support kuatnya di atas 2000. Kalau dia hold 5 tahun juga capital gain-nya dapat, dividennya juga dapat gitu kan. Nah, ini kalau Telkom ini turun ini ya, 5 tahun turun, jadi praktis cuma dapat dividen sekitar 7%-an lah ya. 7%. Tapi harga sahamnya turun. Terus potensi bisnis kedepannya juga kita ini. Jadi yang penting teman-teman fokus di saham yang prospek kedepannya masih bagus teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, kecuali teman-teman pegang saham gorengan gitu ya, itu khawatir. Perlu itu. Kalau kita pegang saham-saham yang bagus ya, apalagi ada dividen itu ya udah. Kalau harga sahamnya turun, ya kita beli aja ya. Ya banyak sekali ya saat harga turun. Nah ini misalnya saham hancur, BI mau kumpulkan pelaku pasar bahas short selling. Ya ini malah remuk nanti retail kalau ikut short selling. Ini permainan bandar-bandar besar ini ya, short selling seperti itu. Jangan terjebak di situ teman-teman ya. Teman-teman fokus aja di portofolio, nambah lotnya. Misalnya beli saham BCA misalnya, BCA turun ini ya udah nambah lot. Walaupun portofolio minus misalnya 10%, 15% nggak masalah. Yang penting jumlah lot kita tambah. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah ya. Walaupun krisis ini masih mungkin berlanjut ya, masih mungkin berlanjut. Tapi ini sudah koreksinya sudah lumayan dalam. Jadi apalagi nanti ada sentimen bagi dividen dalam waktu dekat itu kan ya. Misalnya kayak saham-saham perbankan ini kan bagi dividen ini dalam waktu dekat. BRI itu bulan Maret dividen. Nah ini BRI ini bulan Maret dividen. Ya
Jadi kan malah bagus ya. Muncul hilal dividen ini kemungkinan berapa ini BRI ini? Ya sekitar 6,7/3% ya. Atau hampir 7 ya, bisa jadi ya 7. Jadi masih lumayan bagus lah ya. Berapa ini? Kok nggak aneh nih. 6% lah ya, lumayan. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.